Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Aldila, saya dari kelas K621 ANR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Denpasar Bali, Pemerintah Kota Denpasar. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 dan 2020. 1. Pendapatan. 2. Pendapatan asli daerah. 3. Pendapatan pajak daerah dengan anggaran 2021 sebesar 457 miliar 900 juta. Realisasi 2021 sebesar 521 miliar 849 juta 341.929 rupiah dengan persentase 114%. Realisasi tahun 2020 sebesar 489 miliar 692 juta 369.902 rupiah. Jika realisasi dalam pendapatan itu lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran, maka kinerjanya harus dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Maka usulan pada pendapatan pajak daerah yaitu lebih ditingkatkan dalam efisiensi dan efektivitas penerbitan peraturan daerah atau Perda tentang PDRD dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara penyusunan Perda PDRD yang baik bagi pemerintah daerah dengan target kenaikan atau penurunan yaitu sebesar 125%. Maka selanjutnya terdapat lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan anggaran tahun 2021 sebesar 6.372.500.000. Realisasi tahun 2021 sebesar 10.760.257 rupiah dengan persentase 169%. Realisasi tahun 2020 sebesar 8.053.223.850 rupiah dengan usulan mempertahankan sumber daya alam dan sektor pariwisata yang terdapat di Kota Denpasar dengan target kenaikan atau penurunan sebesar 183%. Lalu jumlah pendapatan asli daerah anggaran tahun 2021 sebesar 464 miliar 272.500.000 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 532 miliar 616.402.187 rupiah dengan persentase 115%. Realisasi tahun 2020 sebesar 497 miliar 745 juta 593.752 rupiah dengan usulan yaitu meningkatkan investasi di daerah agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Target kenaikan atau penurunan sebesar 120%. Lalu jumlah pendapatan anggaran tahun 2021 sebesar 464 miliar 272.500.000. Realisasi tahun 2021 sebesar 532 miliar 616.402.187 rupiah dengan persentase 115%. Realisasi tahun 2020 sebesar 497 miliar 745.593.752 rupiah dengan usulan mengembangkan potensi ekonomi di daerah dengan cara mengidentifikasi dan mempromosikan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan di daerah seperti teknologi, pariwisata, pertanian, dan industri. Target kenaikan atau penurunan sebesar 131%. Lalu terdapat belanja. Jika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan anggaran, maka kinerjanya bisa dipertahankan atau
bisa juga lebih ditingkatkan lagi. Terdapat belanja pegawai dengan anggaran tahun 2021 sebesar 23 miliar 555 juta 936.857 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 21 miliar 746 juta 456.818 rupiah dengan persentase 92%. Lalu realisasi tahun 2020 sebesar 25 miliar 788 juta 994.292 rupiah dengan usulan mengoptimalkan sumber daya internal yang ada dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pegawai. Target kenaikan atau penurunan sebesar 85%. Lalu terdapat belanja barang dan jasa dengan anggaran tahun 2021 sebesar 6 miliar 470 juta 408.776 rupiah dengan realisasi tahun 2021 sebesar 5 miliar 599 juta 144.931 rupiah dengan persentase 87%. Realisasi tahun 2020 sebesar 5 miliar 849 juta 618.037 rupiah dengan usulan meningkatkan pembelian yang efisiensi dan transparan. Target kenaikan atau penurunan sebesar 72%. Lalu jumlah belanja operasional sebesar 30 miliar 26 juta 345.633 rupiah. Realisasi tahun 2021 sebesar 27 miliar 345 juta 601.749 rupiah dengan persentase 91%. Realisasi tahun 2020 sebesar 31 miliar 638 juta 612.329 rupiah dengan ulasan mencari peluang untuk meningkatkan efisiensi dan melakukan penghematan dalam pengeluaran operasional. Target kenaikan atau penurunan sebesar 88%. Lalu belanja peralatan dan mesin, anggaran tahun 2021 sebesar 198.500.000. Realisasi tahun 2021 sebesar 181.485.000. Dengan persentase 91%. Realisasi tahun 2020 sebesar 497.520.800 rupiah dengan usulan yaitu meningkatkan kualitas dan keandalan peralatan dan mesin yang akan dibeli serta mendapatkan pelatihan bagi staf dan pemeliharaan agar berfungsi dengan baik dan juga memiliki umur pakai yang lebih lama. Target kenaikan atau penurunan sebesar 84%. Jumlah belanja modal, anggaran tahun 2021 sebesar 198.500.000. Realisasi tahun 2021 sebesar 180.485.000 dengan persentase 91%. Realisasi tahun 2020 sebesar 497.520.800 rupiah dengan usulan yaitu meningkatkan manajemen proyek yang baik agar proyek modal berjalan sesuai dengan rencana anggaran dan waktu yang ditentukan. Target kenaikan atau penurunan sebesar 73%. Lalu jumlah belanja anggaran tahun 2021 sebesar 30 miliar 224 juta 845.633 rupiah. Lalu realisasi tahun 2021 sebesar 27 miliar 527 juta 86.749 rupiah dengan persentase sebesar 91%. Realisasi tahun 2020 sebesar 32 miliar 136 juta 133.129 rupiah
dengan usulan meningkatkan jalin kemitraan dengan sektor swasta, lembaga keuangan atau pihak yang memiliki minat dalam pengembangan organisasi. Target kenaikan atau penurunan sebesar 79%. Lalu surplus atau defisit laporan realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 437.454.654.367 rupiah. Dengan realisasi tahun 2021 sebesar 589.315.438 rupiah dengan persentase 116%. Realisasi tahun 2020 sebesar 465.909.460.623 rupiah dengan usulan yaitu melakukan evaluasi kebutuhan dan prioritas terhadap pengeluaran yang kritis dan mendesak. Target kenaikan atau penurunan sebesar 95%. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2021 sebesar 434.047.654.367 rupiah. Lalu realisasi tahun 2021 sebesar 559.315.438 rupiah dengan persentase yaitu 116%. Realisasi tahun 2020 sebesar 469.609.460.623 rupiah dengan usulan yaitu pemantauan keuangan yang ketat secara cermat dan rutin. Target kenaikan atau penurunan sebesar 100%. Analisis rasio. A. Current ratio. Total current ratio dirumuskan dengan total aset lancar dibagi dengan total kewajiban lancar. Pada tahun 2021, total aset lancar sebesar 248.924.075.014 rupiah dibagi dengan total kewajiban lancar sebesar 6.951.434.198 rupiah. Maka hasilnya adalah 36. Dipresentasikan sebesar 3.581%. Lalu pada tahun 2020, total aset lancar sebesar 234.569.338.523 rupiah dibagi dengan total kewajiban lancar sebesar 6.150.454.792 rupiah. Maka hasilnya adalah 38. Dipresentasikan sebesar 3.808%. Analisis diketahui bahwa pemerintah Kota Denpasar untuk aset lancar tahun 2021 mengalami penurunan, tetapi pemerintah Kota Denpasar memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban. B. Quick ratio. Quick ratio sama dengan total aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan total kewajiban lancar. Total aset lancar tahun 2021 sebesar 224.924.075.014 rupiah. Dikurang dengan persediaan sebesar 254.630.943 rupiah. Dibagi dengan total kewajiban lancar sebesar 6.951.434.198 rupiah. Maka hasilnya adalah 36. Dipresentasikan sebesar 3.577%. Pada tahun 2020, total aset lancar sebesar 234.569.338.523 rupiah. Dikurang dengan persediaan sebesar 208.371.667 rupiah. Dibagi dengan total kewajiban lancar sebesar 6.150.454.792 rupiah. Maka hasilnya adalah 38.
lalu dipresentasikan sebesar 3.804%. Dengan analisis pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah Kota Denpasar memiliki aset lancar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban lancar, sehingga bisa menutupi utang jangka pendek yang ada dan persediaan yang masih tersisa bisa diputar dan dialokasikan untuk menjalankan dana usaha. Yang C, cash ratio. Total cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi total kewajiban lancar. Pada tahun 2021, diketahui kasnya 0, lalu dikurang dengan setara kas sebesar 248.924.075.014 rupiah, dibagi dengan total kewajiban lancar sebesar 6.951.434.198 rupiah. Maka hasilnya adalah minus 35,80. Lalu dipresentasikan sebesar minus 3.581%. Pada tahun 2020, kasnya sama dengan 0 dikurang dengan setara kas sebesar 234.569.338.523 rupiah, dibagi dengan total kewajiban lancar sebesar 6.190.454.792 rupiah. Maka hasilnya adalah minus 38,07. Maka dipresentasikan sebesar minus 3.808%. Dengan analisis, perusahaan tidak memiliki cukup kas atau setara kas untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Lalu yang D, total debt to asset ratio dengan rumus total liabilities dibagi dengan total aset. Pada tahun 2021, total liabilitasnya sebesar 6.939.434.198 rupiah, dibagi dengan total aset yaitu 256.107.703.526 rupiah. Maka hasilnya adalah 0,027 dengan persentase yaitu 3%. Lalu tahun 2020, total liabilitasnya sebesar 6.160.454.792 rupiah, dibagi dengan total aset sebesar 242.751.453.020 rupiah. Maka hasilnya adalah 0,025 dengan persentase 3%. Dengan analisis, pemerintah Kota Denpasar sudah melakukan kinerja keuangannya dengan baik. Jika rasio modal rata-rata bank adalah 10% dari asetnya, maka pemerintah Kota Denpasar dikatakan aman, sebab utangnya kurang dari 10% dari total aset yang dimiliki oleh bank. Pemerintah Kota Denpasar, catatan atas laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 dan tahun 2020. Informasi umum. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan unit satuan kerja di lingkungan pemerintah Kota Denpasar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan melakukan koordinasi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, diharapkan target penerimaan PAD dapat tercapai. Menurut Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 51 Tahun 2017 tentang prosedur pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 80 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 51 Tahun 2017 tentang prosedur pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Denpasar. Lalu terdapat struktur organisasi. Yang pertama, Kepala Badan Pendapatan Daerah
yaitu Imade Gede Wijaya SPT MSI, Sekretaris Badan Ngurah Ketut Haryadi Eskom, Kasubag Perencanaan dan Umum AA Made Oka Wisnu, Kasubag Keuangan Nimade Dewi Sari, Kepala Bidang Pendaftaran Pendapatan dan Penetapan Imade Ranu, Kasubit Pendapatan dan Penilaian Imade Rai Sugiyanta, Kasubit Penetapan Niwayan Erna Susilawati, Kasubit Pengelolaan Data Iputu Ari Suryawan Eskom, Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Nikomang Agustina Megasari ST, Kasubit Pembukuan 1 Niluh Rizka Yundari SPD, Kasubit Pembukuan 2 Inyoman Subamia, Kasubit Pelaporan I Gede Gunita, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Komang Sintia Dewi AMD, Kasubit Penagihan AA Made Oka Wisnu, Kasubit Perhitungan dan Keberatan I Gede Wahyu Wiyatnyana SOS, Kasubit Pemeriksaan Imade Sudiarta SE. Lalu yang kedua, laporan realisasi anggaran. Kita lihat di laporan anggaran untuk catatan atau notes-nya 2.1, yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar untuk tahun 2021-nya sebesar 434 miliar 47.654.367 rupiah. Lalu realisasi tahun 2021-nya sebesar 505 miliar 89.315.438 rupiah. Dengan realisasi tahun 2020 sebesar 465 miliar 609.460.623. Diketahui bahwa untuk pendapatan daerah kota Denpasar pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar 34 miliar 869.892.968 rupiah. Karena dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sehingga pendapatan pajak dan lain-lain PAD yang sah tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Lalu yang kedua, untuk ikhtisar pendapatan asli daerah atau PAD. Kita lihat di anggaran untuk 2.2, yaitu jumlah pendapatan. Anggaran tahun 2021 sebesar 464 miliar 272.500.000. Untuk realisasi tahun 2021 sebesar 532 miliar 616.402.187 rupiah. Lalu realisasi tahun 2020-nya sebesar 497 miliar 740.593.752 rupiah. Kita lihat di catatan atas laporan keuangannya, yaitu realisasi target kinerja pada tahun 2021 yang terdiri dari 9 jenis pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah secara keseluruhan sudah mencapai target realisasi di atas 100% atau rata-rata sebesar 115%. Lalu 2.3 yaitu ikhtisar belanja program dan kegiatan OPD. 2.3 yaitu jumlah belanja realisasi tahun 2021 sebesar 27 miliar 527.086.749 rupiah. Lalu realisasi tahun 2020-nya sebesar 32 miliar 136.133.129 rupiah. Diketahui bahwa realisasi target kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah
Kota di tengah ketidakpastian sebaik dampaknya adanya pandemi COVID-19 pada umumnya sudah berjalan baik dan sesuai kebutuhan organisasi. Lalu yang ketiga ada neraca. Dengan notes 3.1 kita lihat di laporan neraca 3.1 yaitu kas di bendahara penerimaan. Diketahui bahwa saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar 0 atau nihil, telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan kas dan berita acara penutupan kas. Lalu dengan not 3.2 yaitu kas di bendahara pengeluaran. Saldo kas per 31 Desember tahun 2021 sebesar 0 atau nihil telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan kas dan berita acara penutupan kas. Lalu dengan notes 3.3 kita lihat yaitu persediaan tahun 2021 sebesar Rp254.630.943. Lalu tahun 2020 sebesar Rp208.371.667. Yaitu jumlah barang persediaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 pada Badan Daerah Kota Denpasar sebesar Rp205.640.943, di mana persediaan tahun ini meningkat sebesar Rp46.259.276 dari jumlah persediaan tahun 2020. Lalu 3.4 yaitu jumlah kewajiban. Tahun 2021 sebesar Rp6.934.434.198. Pada tahun 2020 sebesar Rp6.154.454.792. Diketahui bahwa kewajiban jangka pendek tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek sebesar Rp6.154.792 tahun 2020. Lalu dengan not 3.5 yaitu jumlah ekuitas tahun 2021 sebesar Rp246.269.328. Tahun 2020 jumlah ekuitas sebesar Rp236.599.998.228. Diketahui bahwa jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang bersifat lancar per 31 Desember tahun 2021. Lalu yang keempat ada laporan operasional. Dengan notes 4.1, kita lihat di laporan operasional 4.1 terdapat pendapatan pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp561.193.493.338. Tahun 2020 sebesar Rp550.681.615.655, yaitu realisasi pendapatan laporan operasional periode 31 Desember tahun 2021 mengalami kenaikan, naik sebesar 2,81% dari realisasi pendapatan LO tahun 2020. Lalu yang kelima ada ekuitas. Dengan notes 5.1 yaitu ekuitas awal. Tahun 2021 sebesar Rp204.590.998.228. Tahun 2020 sebesar Rp241.821.042.648. Diketahui bahwa ekuitas Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar per 1 Januari tahun 2021 merupakan kekayaan bersih audit
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang bersifat lancar tahun 2020. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.